pembelajaran percakapan praobservasi bersama rekan saya sendiri bernama Arintia Punya Damayanti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya, dan rekan saya Bapak Marian Setiawan dari SDN Sindang Palai. Bapak mengajar di kelas? Kebetulan kelas 2, Bu. Kelas 2, ya. Baik, Pak. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bapak, pada hari ini saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita itu akan melalui 3 proses ya Pak. Yang pertama tahap praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga ada tahap pasca observasi, di mana tujuan dari observasi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Adapun untuk tujuan percakapan kita hari ini yang dimana sebelum observasi itu untuk mengetahui Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas itu akan seperti apa. Baik Bapak, apakah tidak keberatan Bapak? Tidak, Bu. Terima kasih. Semangat, Bu. Bapak, dari hasil RPP yang Bapak berikan kepada saya, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai hari ini? Untuk tujuannya nih, Bu, hari ini peserta didik dapat menjelaskan LKPD. Oh, menggunakan LKPD ya Pak? LKPD pada buku sumber itu, Bu. Oh iya. Dari kelas gitu. Terus lagi peserta didik dapat menentukan pecahan 1/3 dengan benar. Selanjutnya peserta didik melalui kegiatan latihan, peserta didik dapat menunjukkan pecahan 1/3 kedua dengan benar. Segitu Bapak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu yang pertama menjelaskan pecahan dengan benar, menunjukkan pecahan dengan benar, dan melalui LKPD ya Pak ya, yang ada di buku sumber. Ya. Baik Bapak. Nah Bapak, untuk misalkan tadi kan Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya ya Pak. Nah, apa strategi yang Bapak akan lakukan di kelas agar tujuan pembelajaran yang Bapak buat itu tercapai? Oh iya, untuk strategi mungkin saya akan mengadakan kerja kelompok, Bu. Kerja kelompok, latihan, tanya jawab jika waktunya memungkinkan. Baik. Jadi saya konfirmasi ya Pak ya, bahwa rancangan atau strategi yang akan Bapak terapkan nanti di kelas yaitu dengan kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab mungkin ya Pak ya. Baik Pak. Lalu Pak, media apa yang Bapak gunakan nanti saat observasi dilakukan pelajaran Bapak? Untuk media saya menyiapkan buku paket, Bu. Buku paket pelajaran yang dimaksud ini. Ya, ya. Baik. Jadi media yang Bapak gunakan yaitu buku paket atau buku sumber yang berisikan LKPD-nya ya Pak ya? Iya. Lalu Pak, kapan nih Bapak berencana akan melaksanakan observasi untuk pembelajaran ini? Untuk melaksanakannya lihat dari jadwal akan hari ini, Bu, setelah istirahat ya, setelah istirahat makanya baru dilaksanakan. Oh, berarti akan dilaksanakan hari ini setelah jam istirahat. Nah Bapak, tadi kan Bapak udah menyampaikan tujuan, lalu strategi atau rancangan yang akan Bapak lakukan di kelas serta media. Apa nih Pak yang Bapak dapatkan pada percakapan kali ini? Untuk hari ini yang didapatkan, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang dibahas hari ini tentang pecahan ya Bu ya. Dan juga untuk ada gambaran nanti pembelajaran berikutnya supaya tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Oh iya, baik. Ya. Baik Bapak. Jadi Bapak mendapatkan gambaran ya Pak ya, untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan dengan mendiskusikan tadi tujuan dan medianya ya Pak ya, serta metodenya. Baik Bapak. Nah, mungkin setelah ini nanti kita akan bertemu kembali pada tahap observasi di kelas ya Pak ya, setelah jam pelajaran. Semoga lancar ya Pak ya. Amin, siap. Nah,
izin menyampaikan juga Bapak, setelah nanti observasi berjalan akan ada tahap pasca observasi, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Oke, siap. Semangat ya Pak ya. Oke, Terima kasih. ya sama-sama Bu. Ya, baik. Begitu tahap pra observasi yang saya lakukan dengan Bapak Marian. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar? Oke, setelah istirahat mengumpulkan supaya belajarnya lebih semangat lagi. Jadi tolong dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajarannya kemarin kita membahas tentang pecahan. Sekarang mengenal pecahan ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini mengenal pecahan ya. Mengenal pecahan mungkin dari hari kemarin, besok waktu kemarin kita mengenal pecahan 1/2, 1/3. Udah tahu buat kelompok masing-masing, apakah mau berempat atau bertiga? Berempat. Dalam halaman 7 ada pilihlah percakapan. Ini Pak. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan menggunakan tanda checklist. Nah, pecahan tanda checklist. Nah, sudah ada. Diperhatikan ke bukunya. Ini apakah sama? Tidak. 1/2. Melihat dari gambar ini. Ini yang sama, yang gambar yang mana? Yang ini atau yang ini? Begitu juga yang nomor berikutnya ada segitiga ya. Terdapat ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana yang betul? 1/3 itu mana yang betul? Kenapa? Karena apa? Karena tidak ada yang tidak sama. Kalau yang ini tidak sama besarnya, kalau yang ini sama besarnya. Jadi 1/3. Jadi sama besarnya. Hiji 1 dibagi 3 ya. 1 dibagi 4. Nih, pilih oleh kalian mana yang betul. 1/3 itu ditunjukkan dengan gambar yang mana? Yang gambar pertama atau yang gambar yang kedua? Kedua. Kenapa? Alasannya kenapa harus karena dibaginya sama 1/2. Kalau ini termasuk 1/2 tidak? Apa alasannya? Karena tidak sama besar, tidak sama besarnya. Kalau yang kedua ada di sini gambar segitiga ya, 1, 2, 3 ini sama tuh. Mana yang betul? 1/3 itu tunjukan yang mana? Nah, alasannya karena sama. Anak-anak, biar kita nggak jenuh belajarnya, berhubung sudah mulai salah ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mas. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Gambarnya silakan ya, persegi panjang. Oke, diarsir. Yang diarsirnya yang mana kan? Oke. Itu sama. Diarsir satu. Iya. Arsir satu, diarsir gambarnya. Kasih warna satu. Maksudnya apa itu? Dikasih arsir perbedaannya 1/12. Cukup saja. Ini nomor 1.
Apakah betul? Betul. Yang sebelah sini? Betul. Apa alasannya? Karena sama. 1 dibagi 2 itu sama. Sapotong sewang. Sama besarnya. Ya, dibagi sama besarnya. Kalau yang pertama ini tidak sama. Tidak sama. Tadi dari laki-laki ya. Sekarang dari perempuan. Oke, masuk. Pintar. Mengerjakan nomor berapa? Mengerjakan nomor berapa? Nah, silakan. Yang dikerjakan yang 1/4. Silakan teman-temannya dilihat barangkali yang dikerjakan oleh ya ada kesalahan ya. Silakan gambar. Itu gambar baik, anggap saja baik. Silakan ya, Pak. Tapi ada yang besar. Oke, tepuk tangan. Betul tidak ini jawabannya yang benar itu yang ini betul? Nah, karena apa alasannya? Ya, karena sama besarnya. Kalau yang kedua yang belah sini ada yang besar 1. Jadi tidak termasuk 1/4. Kalau yang di contoh yang ini berarti sama 1/4. Hiji dibagi 4. Nah kalau ini kan bentuk samanya ada berapa? Paham sampai situ? Nanti coba ada yang ditanyakan, ada yang belum mengerti, silakan tanyakan. Nah, yang mana? Yang ini nomor 1/3. Nah ini soalnya yang 1. Berarti yang mana nih? Berarti yang 3. Yang mana? 1/3. Coba gambarkan oleh siapa? 1/3. Mau membuat bola atau mau membuat kue atau donat, terus dibagi 3. 1/3. Berapa yang harus dihasilkan? Coba, nih. Sok mau menggambar apa? 1/3. Jangan membawa buku. 1/3. Mau membuat bola atau persegi panjang ya. 1/3. Coba. Gambarnya. Sana, ke sana. Terus. Ini gambar naon itu? Gambar donat. Gambar donat yang dibagi 3. 1/3 harus sama besar. Ya, donat 1 dibagi 3 harus sama besar. Contoh, ini mempunyai donat ini sudah selesai ya, alhamdulillah. Coba apa yang telah kita pelajari tadi? Sekali lagi yang diajarkan tadi kita belajar mengenai contohnya 1/2. Donat 1 dibagi 2. 1/2 sama besar. Kalau besarnya tidak sama, bukan 1/2. Jadi harus sama. Kalau 3, 1/3. kue ulang tahun 1 dibagi 3 sama besar. Berarti 1/3. Nah, paham untuk sampai di sini? Paham. Ada yang bertanyakan lagi? Tidak. Ada? Oke.
sampai di sini dulu pelajarannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan observasi pembelajaran. Oh iya Bapak, saya akan menyampaikan dulu tujuan pasca observasi ini untuk apa. Jadi saya akan menyampaikan bahwa tujuan pasca observasi ini, saya ingin menyampaikan apa hasil dari yang saya amati dari pembelajaran Bapak. Nah, bagaimana nih Pak perasaan Bapak tadi waktu pembelajarannya diobservasi oleh saya? Rasanya sedikit deg-degan itu Bu, karena tidak biasanya ketika saya mengajar ada yang mengobservasi. Ya, pasti. Dan alhamdulillah juga bahwa saya bisa mengetahui kalau kelebihan itu terlalu lah banyak kekurangannya, jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya ketika mengajar di kelas itu. Iya, baik, luar biasa Bapak. Tapi sejauh pengamatan saya pembelajaran Bapak sudah cukup baik, ya Pak. Iya, alhamdulillah. Baik Bapak, untuk selanjutnya boleh Bapak ceritakan kembali kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada saat tadi pembelajaran di kelas? Area yang saya kembangkan itu kompetensi pengetahuan Bu. Kompetensi Pengetahuan, terus lagi dari media pembelajaran tersebut gitu ya, dari materinya, sehingga anak-anak bisa mampu mengarsir yang pembagian gitu. Oh iya. Baik Bapak, jadi area kompetensi yang Bapak kembangkan yang pertama itu pengetahuan dari anak-anaknya ya Pak ya. Tadi berarti tentang pecahan, lalu anak mengarsir berarti ya Pak. Gitu, supaya lebih jelas lagi gitu yang berarti bisa termasuk kompetensi keterampilan ya Pak ya kalau yang mengarsir itu. Baik Bapak. Nah, setelah apa yang Bapak katakan kompetensinya pengetahuan dan keterampilan, bagaimana nih Pak? Dapatkah Bapak ceritakan kembali langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan tadi pada pembelajaran? Untuk langkah-langkahnya seperti yang Ibu saksikan tadi, ya. Saya mengatur anak-anak membagi kelompoknya gitu, ya. Supaya lebih bisa dengan rekannya berkomunikasi, bertukar pikiran. Terus tadi saya juga membantu mengarahkan gitu untuk pelajaran yang disampaikan tadi. Jadi tadi memang terlihat ya Pak ya, Bapak udah mengatur anak untuk berkelompok, untuk bertukar pikiran dengan teman-temannya, sehingga pembelajarannya tadi berjalan lancar ya Pak ya. Baik Bapak, nah setelah tadi Bapak melakukan pembelajaran, menurut Bapak bagaimana tingkat keberhasilan yang Bapak rasakan? Kalau dari saya sendiri sudah merasa cukup Bu, merasa cukup cukup berhasil karena melihat dari hasil tadi dalam penilaian anak-anak mampu mengarsir dari mengarsir pecahan ya Pak ya? Dari pecahan itu. Ya tadi jadi menurut Bapak sudah merasa cukup ya Pak ya, terbukti dengan tadi adanya siswa yang sudah mampu. Sekitar berapa persen Pak? Ya 80% lah. 80%. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti dapat dikatakan sebanyak 80% anak-anak mampu mengenal pecahan dan mengarsir pecahan ya Pak ya. Baik Pak. Nah tadi kan Bapak sudah merasakan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Menurut Bapak nih, apakah ada kendala dalam proses pembelajaran tadi? Kendala ada Bu. Kendala pasti ada ya Pak ya. Itu dari fasilitas mungkin untuk belajar. Oh iya, fasilitas. Kalau ada media fasilitas untuk mengajarnya lengkap, anak-anak pun ketika belajarnya akan lebih tertarik, semangat juga, motivasi untuk lebih mengerti gitu ke
pelajaran yang disampaikan tadi. Iya, ya. Berarti kendala yang Bapak hadapi yaitu dari segi fasilitas ya Pak ya, atau sarana prasarana, mungkin bisa dari media pembelajarannya juga ya Pak. Jadi memang kendalanya pada media pembelajaran ya Pak ya. Nah, dari kendala yang Bapak sampaikan tersebut, kira-kira nih Bapak memiliki rencana nggak untuk mengatasi kendala tadi? Rencana ada Bu, Ya. itu dengan cara mencari media gitu yang pas untuk menyampaikan dari materi tersebut. Nah itu lihat dari alat-alat yang ada di kelas lah, yang di lingkungan lah gitu, yang bisa masuk gitu ke pelajaran tersebut yang disampaikan. Ya, bagus sekali Pak rencananya. Jadi Bapak akan menggunakan kekuatan atau sumber yang ada di lingkungan ya Pak ya, di lingkungan sekitar seadanya. Ya, bagus Pak, itu menggunakan kekuatan sekolah ya, kekuatan lingkungan yang ada untuk media pembelajarannya ya Pak ya. Baik Bapak, nah tadi Bapak sudah menyatakan ada rencana ingin mengatasi kendala dalam pembelajaran tadi. Kira-kira nih Pak, kapan akan dilakukan rencananya? Secepatnya Bu, secepatnya. Kalau untuk sekarang mah dikarenakan anak-anak masih dalam ada kegiatan PTS ya Bu. Iya. Setelah selesai PTS akan langsung gitu. Berarti rencananya akan secepatnya, namun kalau untuk sekarang terkendala PTS. Iya, ada jadwal PTS. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita berdua ini Pak? Dari percakapan ini, jadi saya merasa terbuka gitu untuk lebih belajar lagi, untuk lebih melengkapi lagi ketika ada kekurangan dalam mengajar gitu. Saya juga bisa mengetahui di mana kekurangan saya gitu. Motivasi juga buat saya gitu. Terima kasih Bapak, bagus sekali ya Bapak. Alhamdulillah dari percakapan kita ini ada yang dapat diambil ya Pak ya, hikmahnya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita, baik Bapak ataupun saya, itu semakin baik untuk anak-anak ya Pak ya. Amin. Ya, semangat ya Pak ya, untuk selalu berubah. Semangat. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum.